Baik semuanya ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Bapak Ibu, kalau menurut jadwal sekarang ini kita akan berdiskusi masalah pembuatan proyek media pembelajaran daring. Tapi saya pikir pemateri yang lebih tahu. Karena kemarin Senin saya tidak bisa Senin malam tidak bisa mengikuti sampai selesai. Mengikuti pun kemarin sudah terlambat dan masuknya saya nggak bisa mendengarkan pemateri sehingga sampai di mana ini terserah monggo nanti pemateri. Saya pikir ini hari ini adalah sesi terakhir kita bertatap maya secara sinkronus. Selebihnya nanti bisa Bapak Ibu bisa bertatap maya secara asinkronus, bisa melalui LMS atau mungkin WA. Baik, karena waktu sudah terlambat, sekitar seperempat jam. Silakan pemateri Mas Urip atau Mas Dani untuk memulainya, monggo. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Oke Pak, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, pada sesi pagi hari ini kita pada kegiatan tatap muka virtualnya ini kan sudah yang terakhir untuk kewajiban kita melakukan tatap muka virtualnya. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu sekalian itu kan akan melaksanakan kegiatan membuat tugasnya yang kemarin sudah dibentuk kelompok ya, kelompok untuk membuat tugas pengumpulan tugasnya itu akan dilakukan nanti setelah ini Bapak dan Ibu akan bekerja dengan kelompoknya masing-masing sampai tanggal batas akhir pengumpulan tugas itu tanggal 5 Agustus akan kalau bisa jangan sampai setelah tanggal 5 ya. Jadi karena di tugas itu paling lambat tanggal 5, 2359. Setelah ini Bapak dan Ibu, ini kan sesi untuk terakhirnya. Nah, saya mohon nanti Bapak dan Ibu bisa konsentrasi untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Seperti yang sudah saya sampaikan hari Senin malam bahwa misalnya nanti ada kendala-kendala, kita akan melakukan pembimbingannya lewat LMS. Dan juga mohon Bapak dan Ibu mengisi aktivitas di forum sesi ya, yang ada di LMS-nya. Saya lihat belum semuanya mengisi, jadi mohon Bapak dan Ibu mengisi di forum sesi, menanggapi di forum sesi itu bagian dari aktivitas Bapak dan Ibu selain kegiatan ikut tatap muka virtual secara sinkronus seperti ini. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti masuk di LMS-nya tetap melakukan aktivitas diskusi, kemudian nanti tinggal upload tugasnya. Nah, itu kan sekarang tanggal 29. Setelah tanggal 29
ini kan nanti kita terakhir ini yang tatap muka virtualnya. Nah, misalnya nanti dibutuhkan untuk melakukan tatap muka virtual lagi, itu sifatnya hanya pembimbingan atau diskusi tidak wajib. Misalnya saya nanti ada waktu dengan Pak Dhani membuka forum diskusi, misalnya tanggal kapan nanti kita sepakati, silahkan bagi yang membutuhkan saja, bisa kita buka sesi konsultasi atau diskusi secara tatap muka virtualnya. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu silahkan melakukan aktivitasnya di LMS. Nah, untuk berkelompok kan sudah membentuk WA group. Nah, silahkan nanti saya dan Pak Dhani diinformasikan progress reportnya. Sampai mana misalnya mau melaksanakan kegiatan perekamannya kapan, tanggalnya kapan, nah nanti mohon diinformasikan pada kami. Mungkin itu pengantarnya dari saya. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum hadir, nanti biar nyusul saja di kelas ini. Saya akan menyampaikan sesi pagi hari ini tentang perekaman menggunakan Fastun. Nah, di LMS sebetulnya juga sudah ada ya untuk Fastunnya ya. Terus Fastunnya itu kan sudah dilampirkan di ada, sebentar saya cek. Nah, ada di kumpulan materi pembelajaran. Bapak dan Ibu kalau belum mendownload Fastunnya itu ada di kumpulan materi pembelajaran. Yang sesi 2 itu Fastunnya sudah ada di situ. Dan juga tadi sudah di-share sama Pak Dhani di WA Group, itu Fastun versi yang 9 ya, versi 9. Nah, saya mulai saja Bapak dan Ibu. Saya share screen dulu. Komputernya agak lemot soalnya ini. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita akan belajar salah satu materinya yaitu tentang Fastun ya. Walaupun nanti pada realnya Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan aplikasi perekaman layar selain Fastun, silakan diperbolehkan. Jadi ini hanya salah satu saja yang akan saya sampaikan tentang materi perekaman Fastun. Itu materi sudah saya cek di LMS, itu sudah ada di kumpulan tugas sesi 2, itu sudah ada semua, baik bentuk RAR-nya maupun PPT-nya yang ini sudah ada semua. Nah, ini adalah Fastun ya, Fastun. Nah, Fastun ini Bapak dan Ibu merupakan salah satu aplikasi
aplikasi atau yang ada yang banyak digunakan untuk perekaman layar. Kenapa saya sampaikan Fastun? Karena Fastun ini salah satu perekaman layar yang merupakan irit, kuotanya tidak terlalu makan banyak, atau hasil dari perekamannya itu tidak terlalu banyak memakan data, sehingga kecil, filenya itu kecil, tidak besar. Itu kemarin saya coba merekam yang hari Senin malam ya, itu 2 jam cuma berapa mega saja, tidak seperti kalau Bapak Dhani itu merekam langsung menggunakan Zoom ataupun menggunakan Webex. Jadi Fastun ini ringan. Kemudian dari sisi aplikasinya itu cuma berapa mega, cuma 2 mega kalau nggak salah. Itu ringan sekali. Kemudian cara menginstalnya pun sangat cepat, tinggal diklik beberapa langkah sudah jadi. Nah, ini Fastun ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sudah menekan, kalau sudah terinstall, nanti akan muncul seperti ini di layar. Kemudian setelah dibuka aplikasi Fastunnya, nanti juga akan muncul layar seperti ini. Nanti akan saya praktekkan secara langsung di layar atau di screen ini. Ini saya sampaikan dulu gambaran Fastunnya. Dan ini adalah fasilitas atau menu barnya yang ada di Fastun. Nah, ini ada beberapa menu ya, di sini ada banyak menu yang, jadi kalau ini gunanya seperti apa, ini untuk apa. Nah, saat ini untuk membuka file, kemudian yang kedua untuk mengaktifkan window, kemudian yang ketiga untuk capture objek, kemudian yang keempat rectangular region, kemudian ada beberapa, ini ada banyak sekali. Nanti kita coba dipraktekkan sekalian. Nah, di perekaman Fastun itu kan ada dua, ada merekam secara bentuk gambar maupun merekam dalam bentuk video. Nah, kalau dalam bentuk video itu ada menu seperti ini, yang gambarnya seperti roll film seperti ini. Nah, ini akan kalau kita akan merekam melalui video. Nah, kemudian di bawahnya nanti akan muncul layar seperti ini, screen-nya. Dan ini ada record screen-nya itu mau bentuknya seperti apa, ada beberapa macam. Bisa full screen, bisa full screen without taskbar, kemudian ada yang bentuk window, kemudian ada macam-macam. Nah, nanti kita akan coba satu-satu. Nah, kemudian ini ada macam-macam teknik merekodnya. Nah, kemudian ini kalau sudah muncul start, tinggal merekamnya saja seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian setelah merekam nanti akan ada tanda seperti ini. Ini tanda bagaimana Fastun itu telah memulainya. Nah, jika sudah, nanti juga ada tanda untuk menghentikan rekamannya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal nanti save saja, langsung masuk, kita save di situ. Nah, selesai Bapak dan Ibu. Sudah, cepat sekali ya. Oke, saya akan coba langsung mempraktekkan saja di layar Bapak dan Ibu sekalian. Pastikan Bapak dan Ibu sudah ini ya, sudah menginstalnya. Nanti kalau sudah menginstal di
di layar komputernya akan muncul Fastun Capture-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil diinstal. Sudah berhasil diinstal. Tinggal kita klik saja. Nah, kalau sudah terinstall kemudian diklik nanti akan muncul tanda menu barnya seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali. Seperti yang tadi ada di PPT. Nah, ini menu barnya untuk Fastun ya. Nah, ini ada banyak macam-macam kegunaannya. Ada untuk capture window, kemudian capture ya ada full screen dan sebagainya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk merekam video, terutama video. Jadi langkah pertama saya ulangi. Kita klik di sini, kemudian cari Fastun. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall. Nah, kalau muncul menu barnya, kemudian kita cari yang screen recordernya untuk merekam video. Nah, kita klik screen recordernya seperti ini. Tinggal klik saja. Dan nanti muncul ada beberapa pilihan macamnya yang akan kita rekam di sini. Ini ada beberapa pilihan. Yang paling banyak kalau kita mau merekam screen secara penuh itu yang full screen. Ini semua terrecord. Tapi kalau screen tanpa taskbar ya, jadi akan merekam pada area layar tapi di sini nggak ada taskbar, di sini nggak ada. Kemudian ada kita bisa memilih size-nya di sini. Nah, kita coba satu-satu ya. Misalnya kalau full screen tanpa taskbar misalnya saya record di sini. Oh iya, ini dulu saja. Saya yang record audio dulu. Nah, nanti ini kita perhatikan satu-satu. Nah, kemudian ada record audionya. Record audio itu Bapak dan Ibu bisa memilih mikrofon saja. Jadi audio masuk hanya lewat mikrofon. Kemudian atau speaker saja, speaker yang ada di komputernya yang terrecord. Kemudian ada yang mikrofon dan speakernya dua-duanya bisa terrecord. Nah, saya paling sering menggunakan ini dengan merekod mikrofon dan speakernya. Jadi yang dua-duanya. Nah, di sini. Ini paling aman bagi saya karena bisa terrecord semuanya, audio yang masuk maupun dari audio speaker komputernya. Nah, nanti bisa memilih. Paling banyak kita bisa menggunakan full screen. Misalnya nanti saya contohkan satu full screen. Nah, kemudian ada optionnya di sini. Setelah audionya kita setting, ada option di sini. Kita menu optionnya. Nah, kemudian di sini ada video, audio, output, dan notifikasi. Di video ini kita bisa menyeting untuk kualitasnya. Nah, ada frame rate di sini. Frame rate itu semakin besar frame-nya, itu semakin besar file ukurannya. Jadi kalau kecil ya kualitas ini berpengaruh terhadap kualitas gambar. Nah, kalau ingin agak frame second-nya nggak terlalu makan ukuran ya yang agak ke bawah tapi kualitas gambar kurang bagus. Nah, saya rata-rata pakai yang 25 kalau saya. Kemudian kualitas video. Nanti yang hasil kualitas videonya itu mau seperti apa? Bisa good, better, sama best. Jadi semakin tinggi kualitasnya juga semakin besar filenya. Nah, kalau mau yang terbaik ya bisa pakai yang best. Kemudian pakai yang
better juga bagus. Tapi pakai yang good saja juga sudah bagus. Kemudian ada zoom rasionya. Zoom rasionya itu 20%. Itu maksudnya itu ada tombol untuk zoom. Begitu kita zoom, itu kan nanti ada fasilitas untuk zoom. Misalnya satu rekaman layar ini bisa terekam, kadang ada misalnya mau ketik mau file di sini, mau kita klik di sini ya, terus bisa terlihat lebih besar, bisa kita zoom di sini, rasionya bisa kita setel, semakin besar rasionya kan berarti bisa melihat tampilannya yang kecil tadi, itu bisa kita setting. Nah, kemudian untuk audio ya, record audionya bisa tadi kita set ada speaker, mikrofon atau kedua-duanya. Nah, kemudian ada kita bisa merecord mouse-nya. Mouse di sini ketika mouse kita klik itu juga bisa terrecord di situ. Nah, itu tergantung Bapak dan Ibu nanti settingnya seperti apa. Nah, yang perlu diperhatikan suara klik mouse itu kalau bisa jangan besar-besar, maksimal 30 saja, ya 10 atau 20. Jadi ketika klik itu nanti terdengar rekamannya. Atau kan nggak apa-apa, nggak usah ada suaranya, itu nggak masalah. Nah, kemudian untuk hotkey-nya itu maksudnya adalah ketika kita merekam itu bisa kita setting di sini. Kita setting sendiri. Kan ada defaultnya ya, ada di situ sudah misalnya ada F10, F berapa ya. Itu bisa kita ubah di sini. Maksudnya adalah merubah ketika kita mau zoom in itu mau kita pakai apa? Hotkey yang mana, misalnya Ctrl Z misalnya, atau ketika kita mau berhenti atau pause Ctrl P misalnya, itu bisa kita setting sendiri-sendiri. Atau bisa juga dari bawaannya yang ada di situ, itu bisa kita ganti. Kemudian output video. Output videonya ketika kita simpan, nah kita simpan namanya bisa ini nama bawahnya bisa kita edit sebetulnya di sini. Nah, mau dikasih nama video apa dan sebagainya. Nah, itu untuk outputnya. Kemudian setelah kita simpan nanti akan langsung video itu langsung play atau mau langsung diedit videonya. Itu juga bisa. Kemudian notifikasinya ini bisa kita setel juga. Play sound notification when pause atau resume. Jadi ada tombol notifikasi yang diaktifkan, silakan bisa diaktifkan ataupun tidak. Itu Bapak dan Ibu untuk setting sebelum merekam. Nah, kita coba untuk merekam salah satu screen-nya ya, salah satu kita coba pakai misalnya pakai full screen. Kita memakai recordnya pakai full screen, kemudian audionya pakai mikrofon dan speaker di sini. Kita pakai yang kedua-duanya. Setelah ini kita setting screen-nya yang mau kita rekam, maksudnya screen ini mau kita rekam semua atau rekam tertentu ya silakan bisa kita setting. Misalnya kalau fix size region ini saya coba ya. Nah, ini bisa kita merekam ini di mana tempat yang mau kita rekam. Jadi yang akan rekam cuma di size-nya yang ini saja. Nah, ini saja. Nah, ini yang akan terekam cuma di layar itu saja. Nah ini kan sudah. Ini merekam yang ini saja. Kemudian kita start rekam. Nanti akan muncul itu kita start. Klik start. Nah ini
ini adalah posisi ketika merekam. Ini akan ada tanda seperti ini. Nah, kamera. Nah, ini posisi merekam. Nah, yang direkam apa? Ini saja. Apa? Layar yang ada di situ saja. Nah, kita coba yang merekam di situ. Yang lainnya. Nah, ini adalah tanda merekamnya. Kemudian kita stop juga bisa, ini pakai ini langsung juga bisa. Stop. Nah, kalau sudah akan muncul tanda ini, bisa resume, itu mau kita atau nanti langsung kita save, atau resume ya udah nanti berhenti, mau kita rekam lagi ya. Ini ada tombol kontrolnya tadi, kontrol 3, berarti saya kontrol 3 mulai lagi nanti. Nah, lagi. Nah, ini saya berhenti ya, saya save langsung aja. Nah, begitu berhenti nanti akan langsung menyimpan filenya di Pastun. Nah, ini ada di My Document. Nah, tinggal nanti kita memberikan namanya di sini, file namanya. Ya, video latihan 1 misalnya. Kemudian tipe, nah, tipe file videonya itu cuma satu, hanya Windows Media ini saja. Kemudian saya save ya. Oke, nah, kemudian ini bisa kita edit ataupun bisa kita bisa kita simpan langsung. Ini kalau saya tadi setelah menyimpan saya pilih yang langsung edit ya, misalnya memotong lagi, kemudian muncul editingnya. Saya coba aja langsung play ya, tadi saya nanti malah bingung kalau saya langsung ke edit. Saya ulangi tadi ya, saya memberikan di sini. Saya start rekam dan saya coba mengganti-ganti stringnya. Kemudian saya stop, saya save rekamannya, saya save lagi. Nah, ini hasil rekamannya seperti ini. Nah, saya buat itu. Nah, ini sudah bisa. Nah, itu. Kemudian saya akan mencoba untuk yang full screen. Ini kan tadi baru yang layar ukuran layar kecil ya. Saya coba yang full screen. Kita pilih recordernya, kemudian saya record di sini. Record. Kemudian langsung saja start. Nah, ini sudah merekam Bapak Ibu. Ini sudah merekam. Nah, ini sudah merekam. Saya coba rekam. Nah, tandanya di sini di pojok sini ada kedip-kedip warnanya merah. Nah, untuk berhenti tadi kan saya sudah ada hotkey-nya, itu kan saya berhenti ya. Hanya saya stop. Saya save di sini. Nah, kemudian simpan. Nah, kita akan langsung play videonya. Nah, ini sudah.
Itu Bapak dan Ibu. Untuk hasilnya. Simpel, mudah, dan filenya cukup ringan, tidak terlalu banyak memakan ukuran. Nah itu saja Bapak dan Ibu untuk screen recordernya. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas atau mau mencoba nanti di rumah? Silakan, saya buka sesi pertanyaan dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan? Halo? Atau sudah selesai? Kalau sudah jelas, cukup segera. Oh iya, selamat pagi Bu Dwi. Pagi Pak Urip. Ya, pagi Bu. Ya. Terdengar ya? Tanya Pak, untuk sesi ini tadi direkam enggak? Kalau iya, seperti biasanya sesi yang lain di-share di grup ya Pak, karena tadi harus sambil belajar ini. Ini saya sudah tadi Pak Dhani sudah merekamnya. Saya sudah ke Pak Dhani, saya minta merekam. Tapi saya tidak merekam karena saya melatihkan rekamannya ini, jadi tadi Pak Dhani sudah. Oh ya. Ya, seperti biasa tolong di-share di grup ya Pak, karena ini tadi sambil ngajar juga. Oke. Ya, untuk yang lain. Terima kasih Pak Urip. Secara umum mudah, simpel ya Bapak Ibu. Ini materinya tidak terlalu banyak, itu saja. Nah ini kalau ada Pak Agus ya, rekam layar saja ya Pak, bukan untuk meeting. Ya ini hanya merekam layar. Untuk meeting itu kan kemarin kita memakai Zoom atau Webex saja ya. Jadi kalau yang untuk merekam layar, posisi meetingnya itu pakai Zoom atau pakai Webex. Nah kemudian merekamnya gimana Bapak dan Ibu? Ini apakah taskbar Fastun bisa tampil saat preview PowerPoint? Maksudnya ketika merekam ya Pak ya, ketika merekam taskbarnya itu kan tidak terlihat. Itu pas posisi merekam itu kan tidak terlihat taskbarnya. Maksudnya ini bisa tampil saat preview PowerPoint. Maksudnya bagaimana ini Pak? Gini Pak, saya biasanya kalau ngerekam layar di PowerPoint saya menggunakan OBS karena OBS, ya. Karena wajah kita tampil di pojok kanan bawah gitu ya. Terkadang siswa juga ingin melihat ekspresi kita gitu. Nah, cuman memang kalau OBS itu dia sembunyikan di balik, jadi nggak ditampilkan di depan. Nah, kalau Fastun Capture nih gimana? Karena saya belum pernah coba Pak untuk merekam PowerPoint khususnya pada saat preview. Apakah taskbar yang maksudnya yang menu Fastun tuh muncul apa tidak gitu? Maksudnya menu ininya ya Pak, menu apa? Fastun. Nah, ya saya screen-nya ya. Nah, maksudnya ini Pak, menu ininya atau bagaimana? Enggak, menu pada saat recording ada muncul menu di bawah atau di atas gitu ini ya. Ini kan pas saya coba ya, saya record ya Pak. Boleh. Ini kan saya langsung screen kan, kita start ya Pak. Nah ini kan yang terrecord ya ini aja, itu tidak akan terlihat untuk menunya tadi, menu taskbarnya tidak terlihat. Itu tidak akan terlihat, hanya layarnya ini saja. Cuma untuk mengetahui sudah terekam atau belum di sisi sini, di pojok sini, kalau full screen itu akan ada tanda merah-merah itu berkedip-kedip, itu posisi merekam. Bisa dicoba di PowerPoint Pak?
di bawah. PowerPoint ini maksudnya? Pada saat di preview PowerPoint-nya itu. Oh, sebentar. Ini maksudnya begini, Pak. Ya. Preview PowerPoint, Nah, terus kita rekam. Ya. Ya, oke. Nah, ini kan saya coba ya, ini preview PowerPoint kan? Ya. Nah, saya akan merekam begitu ya. Oh. Nah, ini nggak masalah. Ya, oke Pak. Ya, cuman ada ini ya, ada area hitam kanan kiri ya, harus di fullin gitu settingnya. Saya coba aja, ini hasilnya seperti apa ya. Kalau hasilnya seperti ini. Iya. Itu saja. Bisa nanti coba aja. Tapi kalau di Fastun itu nggak bisa, ini muka kita nggak terlihat. Iya betul Pak. Ini makasih Pak Urip. Ya nggak banyak, ini cuma sedikit saja yang Fastun. Nah ini nanti penting untuk Bapak Dadim ketika akan merekam waktu kegiatan meetingnya ya, pakai Zoom atau Webex. Itu Bapak dan Ibu, itu saja dari saya, cukup sedikit simpel. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memprakainya di rumah. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, tidak masalah, bisa kita cukupkan, tidak apa-apa. Bentar Pak, bentar. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Silakan dari Pak Andreas. Ya, sedikit ini masalah Pak. Saya belum bisa itu memasukkan PowerPoint ke Zoom-nya itu Pak. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran. Kalau PowerPoint ke Zoom itu kan Bapak dan Ibu tinggal share screen saja Pak. Jadi begitu Bapak dan Ibu buka Zoom, share screen, nah nanti posisi Fastun tadi direkam terus. Fastun itu kan akan merekam layarnya saja, layar yang ada di layar. Walaupun nanti dipindah-pindah ya dia akan merekam yang ada di layar tersebut. Jadi kalau kayak Zoom ini kan untuk meetingnya. Kemudian Bapak dan Ibu mau share screen ya tinggal share saja share screen-nya itu. Nah kalau Fastun ini kan merekam kegiatannya. Kalau Zoom kan untuk merekam ini untuk meetingnya. Jadi untuk meetingnya kalau Zoom. Jadi itu dua hal yang berbeda ya Pak antara Zoom dan Fastun. Dan cuma di Zoom juga ada fasilitas record. Fasilitas recordnya di Zoom itu juga ada, tapi itu memakan file yang besar daripada yang Fastun tadi. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau masih bingung silakan. Saya Pak. Pak Edi Yusuf, silakan. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya untuk hasil rekaman ini nanti bisa dilihat di player apa atau di komputer atau di HP gitu. Pemahaman saya kok belum tahu ya untuk Fastun ini. Terima kasih. Oke Pak, Fastun ini nanti akan terlihat, akan tersimpan di komputer Pak. Nah, filenya ini akan tersimpan di komputer. Jadi filenya nanti akan otomatis tersimpan di komputer pada di My Dokumen. Jadi di My Dokumen nanti ada folder Fastun, kemudian nanti akan muncul di situ. Bisa dilihat di nanti. Bisa Pak, itu coba saya share screen ya Pak. Saya coba share screen.
Nah, di share screen itu nanti di My Dokumen ya Pak, nanti ada muncul Fastun. Nah ini Pak, di My Dokumen kalau mau mencari video hasilnya itu di My Dokumen, kemudian ada Fastun. Nah, nanti akan muncul tersimpan di sini Fastunnya. Nah, ini semua video akan terkumpul di situ. Nah, itu. Maksud saya kalau akan diperlihatkan ke anak itu harus install dulu untuk yang mau menerima itu. Enggak Pak, kalau hasil videonya kan udah bentuk file Pak, ini udah bentuk file. Nah, tinggal kita bagikan saja, ini sudah bentuk file, tinggal play saja, tinggal play saja di sini. Oh, jadi tidak usah penginstalan untuk yang menerima tidak ya, usah. Pak ya. Ya, menginstal itu hanya untuk ini saja Pak, untuk apa? Untuk kegiatan pas merekamnya saja Pak. Oh, itu terima itu kasih. saja. Oh ya, ini ada bagaimana cara menampilkan PowerPoint di Zoom, tahapannya seperti apa. Kalau di Zoom ya Bu Seventina, di Zoom itu kan tinggal share screen itu kan otomatis ketika Ibu buka Zoom, nanti kan ada fasilitas share screen ya di situ ya. Share screen. Nah, saya buka Zoom ya di sini. Ini nggak terlihat. Jadi di bawah itu kan ada menu share screen ya, itu tinggal share saja, kemudian pilih screen, kemudian share. Nanti akan muncul, tinggal kita buka PowerPoint-nya, kita preview, nah otomatis itu akan terlihat di screen-nya. Misalnya seperti ini. Tadi bisa terlihat loh tempat PowerPoint saya kan bisa terlihat ya di Zoom. Nah itu cuma seperti itu saja, tahapannya tidak terlalu susah. Itu Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Boleh Pak sedikit Pak? Ya, Cek. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Dani atas penjelasannya tentang Fastun. Cuma yang ingin saya tanya, itu untuk default dari hasil rekamannya itu kan tipenya WMV ya Pak ya? Ya, WMV. Ya. Ada beberapa ya seperti misalkan kalau kita bagikan ke handphone itu kadang-kadang handphone nggak mau support gitu ya. Dari Fastun sendiri ada nggak yang untuk bisa menghasilkan tipe file seperti selain WMV? Misalkan menjadi MP4 atau misalkan jadi tipe yang lain gitu. Atau harus menggunakan convert video. Itu aja mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau Fastun tadi sudah saya sampaikan, Fastun itu hanya menyimpan satu jenis tipe file ya Pak. Itu WMV ya, cuma itu saja. Jadi tidak bisa disimpan dalam bentuk file-file lain. Itu kalau yang Fastunnya, hasil Fastunnya. Nah cuman kalau Bapak dan Ibu pengen mengedit dalam bentuk file lain, itu bisa kita ubah pakai converter. Jadi harus memakai aplikasi lain untuk merubahnya. Misalnya mau MP4 atau mau bentuk MPEG maupun mau AVI ataupun bentuk misalnya MPEG 4 atau MPEG ataupun beberapa macam file-file video itu 3GP dan sebagainya ya itu pakai aplikasi yang lain. Tetapi kalau Fastun ini sudah otomatis hanya menyimpan dalam bentuk satu file yang WMV saja. Itu yang Fastun. Nah, cuma nanti mau merubah silakan pakai aplikasi yang lain. Tetapi ini cukup ringan juga untuk merekamnya. Saya pikir tidak. Kalau Fastun misalnya untuk video tutorial itu sudah cukup bagus menurut saya pakai Fastun. Kita mau memberikan satu video tutorial
kita pakai Fastun itu tinggal kita set aja untuk frame per second-nya sama hasil dari kualitas videonya itu, mau good, better maupun best. Nah itu tinggal setting itu saja Pak. Itu tidak terlalu bermasalah. Begitu Bapak dan Ibu untuk materi Fastunnya. Ada yang lain mungkin saya tanyakan? Pak Urip, saya Nadia. Nadia aja, silakan. Pak mau tanya, kapan hari kan di tempat saya di sekolah itu kan ada workshop. Nah, untuk perekaman itu pakai aplikasi Screencast-O-Matic. Nah, saya ingin tahu Pak, apa bedanya dengan Screencast-O-Matic? Jadi kayak ngerekam gitu juga sama, aplikasinya bersama dengan Fastun. Cuma saya nggak tahu bedanya gimana. Dan itu kalau nyimpen itu dia langsung ke Google Player bukanya. Nah saya nggak tahu bedanya itu gimana ya. Mungkin Urip pernah dengar mungkin atau pernah tahu bedanya dengan Fastun dengan Screen-O-Matic-nya. Screen-O-Matic. Iya. Iya. Oh iya. Kebetulan saya mungkin Pak Urip pernah dengar mungkin bedanya. Saya kalau untuk perekaman saya belum pernah pakai itu Bu. Kadang kan macam-macam ya, perekaman layar itu kan banyak sekali aplikasinya. Seperti ada OBS dan sebagainya itu. Ada di Google itu sendiri sebenarnya juga ada rekam, ataupun Windows-nya juga ada punya rekam. Nah, cuma yang saya sampaikan kenapa Fastun itu mempunyai beberapa kelebihan. Itu hasil filenya itu kan ringan, kemudian gambar cukup bagus juga menurut saya. Itu sudah kalau untuk di YouTube dan sebagainya, untuk video tutorial itu sudah banyak yang menggunakan karena cukup ringan filenya. Kemudian dari user friendly menurut saya, jadi mudah penggunaannya, tidak terlalu susah dan cepat, sangat ringan, itu saja kalau Fastun. Tapi juga ada file-file perekaman yang lain, itu silakan yang familiar yang mana. Dan kemudian Fastun satu lagi, itu filenya kecil, itu saja. Dan cuma itu file hasil rekamannya dalam bentuk WMV saja, tidak ada bentuk tipe file video yang lain, cuma itu saja. Nah, kalau untuk perekaman yang lain ya itu menyesuaikan. Kadang kan macam-macam aplikasi itu mempunyai perbedaan ya. Ada yang bisa menyimpan dalam bentuk file lain dan sebagainya. Nah, itu biasanya bawaan dari aplikasinya seperti itu. Itu Bu Nadia, mungkin jawaban dari saya. Iya, terima kasih Pak Urip. Ya, terima kasih Bu. Ada yang lain? Semoga Fastun ini kan bisa tidak menambah kebingungan Bapak dan Ibu ya. Jadi yang kemarin masih nyoba-nyoba, semoga silakan nanti bisa mencobanya di rumah. Mau dicoba-coba dulu pakai Fastunnya ini. Bisa disetting screen recordernya, audionya ya. Audio jangan lupa, kalau saya sarankan yang dua-duanya aja yang pakai, yang mikrofon sama speaker. Nah, biar tidak kadang kita lupa mikrofonnya nggak kita style, ternyata speaker saja. Nah, ketika kita ngomong nanti tidak akan terrecord. Nah, cuma ada video saja. Mungkin itu Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam Bu Haryati, ya silakan. Kalau menggunakan Fastun itu berarti pada saat kita merekam itu bisa melakukan zoom in ya Pak ya? Kan ya. Kalau menggunakan Betul. Kalau menggunakan Camtasia itu kan kalau ingin di zoom in di menit kesekian itu kan bisa di setelah kita merekam prosesnya itu ada di editing gitu. Ya, tapi kalau di Fastun itu justru pada saat rekaman bisa di zoom in ya Pak ya? Betul ya Pak. Nah ini Fastun ini ketika kita merekam layar itu langsung ada hotkey-nya yang untuk zoom.
Nah, tinggal zoomnya itu kita setting mau berapa persen di situ. Ya, tadi kan ada 200 sampai 400. Nah, kalau merekamnya itu kita kata 200 sudah cukup menurut saya, atau mau agar terlihat lagi yang 400. Nah, waktu pelaksanaan perekamnya itu langsung pakai hotkey-nya. Nah, tadi kan ada hotkey. Hotkey itu kan misalnya begitu kita rekam, kemudian mau kita zoom, nah langsung pencet apa? F1 misalnya, F1 langsung nanti nge-zoom. Layar itu akan lebih terlihat. Nah, itu di Fastun bisa langsung seperti itu. Atau ada di menu editingnya, itu bisa. Tapi di Fastun menyediakan secara langsung bisa kita rekam melalui Zoom langsung. Jadi misalnya ini layarnya apa? Layarnya sudah besar ya. Mau misalnya begitu kita sebentar ya. Nah, misalnya ini saya rekam layar ini ya. Ketika saya mau klik yang huruf kecil misalnya yang di sini, itu kita tinggal zoom saja langsung nanti terlihat berapa persen di sini. Tinggal kita persen itu kita settingnya 200% ya sekitar segini lah. Itu akan lebih terlihat terus lebih jelas. Nah, itu yang Fastun. Enaknya seperti itu. Saat ini Pak, saat di Zoom itu ada durasi, penentuan durasi enggak? Kan biasanya suka slow motion gitu Pak. Dari kecil menjadi besar, terus kembali lagi ke kecil gitu. Itu bisa disetting durasinya enggak Pak? Maksudnya ketika kita mau dari full screen mau kita edit jadi 200%, apa zoom 200% begitu? Iya Pak. Waktu merekamnya, Mas. Kebetulan saya nyoba itu tidak ada delay yang ini. Cukup bagus juga, tidak terlalu delaynya tidak terlalu apa? Tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Jadi cepat itu, cepat. Jadi langsung begitu kita hotkey-nya kita klik yang untuk zoom langsung dia posisi zoomnya. Tidak ada delay seperti patah-patah gitu, enggak ada. Itu langsung. Saya beberapa rekam seperti itu, tidak bermasalah. Jadi coba aja nanti setelah ini Bapak dan Ibu mencoba merekam pakai Fastun-nya. Nah, silakan bisa direkam layarnya, coba saja, dicoba-coba dulu. Nah, nanti baru dilihat videonya bagaimana apa. Nanti akan kalau Bapak dan Ibu praktek mungkin nanti akan terlihat mana yang apa fungsi-fungsi dari toolbarnya yang Fastun. Itu mungkin Bu Haryati. Iya, terima kasih Pak. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya informasi lagi, saya tekankan lagi Bapak dan Ibu tolong ya. Setelah ini kan Bapak dan Ibu akan asinkronus ya. Kegiatannya kan mandiri dan berkelompok untuk menyiapkan pengumpulan tugas. Nah, tolong sekali lagi di LMS Bapak dan Ibu diisi di forum diskusinya, materinya ya. Tolong diisi, itu bentuk keaktifan Bapak dan Ibu dalam diklat ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, tolong diisi di forum diskusinya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti setelah ini kan kita akan berdiskusi ya. Tidak ada tatap muka virtual lagi. Jika ada, itu nanti sifatnya tidak wajib, hanya pembimbingan. Oh ya, ini ada yang mau bertanya, Bu Suyatmi, silakan Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Urip. Selamat pagi Bu. Nah, di sini saya akan bertanya untuk nanti kan kita untuk praktek ya Pak, praktek teaching ya, mengajar dengan sesama teman, yang teman itu kita anggap siswa ya Pak ya. Kemudian kalau kita mau pertama tampilkan tadi menggunakan juga Fastun ya Pak untuk merekam layarnya ya Pak. Ya. Terus merekam layarnya Fastun, terus memakainya bisa Zoom, bisa juga WP ya Pak.
Gimana Bu? Bisa menggunakan Zoom ya untuk pertemuannya, juga bisa menggunakan Webex ya Pak? Ya, jadi Bapak dan Ibu kan nanti akan merekam teaching-nya. Nah, saya ulangi ya dari awal. Pas posisi merekam itu kan Bapak dan Ibu menjadi pengajar. Nah, waktu menjadi pengajar, media yang digunakan untuk meetingnya bisa pakai Zoom ataupun Webex ataupun yang lainnya. Itu ya. Nah, kemudian itu kan hasilnya nanti direkam sebagai bukti pengumpulan tugas. Nah, bukti pengumpulan tugasnya itu merekamnya bisa pakai Fastun tadi. Fastun itu merekam kegiatan Bapak dan Ibu yang ada di lapangan dalam bentuk video. Nah, untuk meetingnya atau untuk tatap muka virtualnya yang digunakan adalah Zoom, Webex ataupun yang lainnya. Nah, itu kan hanya untuk meetingnya seperti ini, kita ini ya, saya dan Ibu di sini ya. Nah, ini kan kegiatan ini kan mau kita rekam. Nah, rekamnya pakai Fastun tadi. Itu. Nah, Fastun tadi nanti hasilnya yang dikumpulkan Fastunnya itu. Iya. Terus untuk waktu pengumpulannya Pak, melalui pengumpulannya itu kan di-upload di YouTube ya Bapak Ibu. Iya. Di-upload di YouTube pakai akunnya Bapak dan Ibu. Yang penting saya dapat linknya saja untuk play videonya di YouTube. Silahkan mau pakai akun siapa saja boleh. Yang penting di YouTube nanti linknya dalam bentuk video di YouTube supaya ringan. Terus Google Form-nya Pak itu presensi ya Pak? Itu presensi. Ya, Google Form-nya itu presensi waktu kegiatan tatap muka virtualnya seperti ini. Nah, itu kan ada absensinya. Nah, seolah-olah Bapak dan Ibu itu mengabsen pakai Google Form. Nah, itu yang dikumpulkan. Nah, kemudian materinya yang disampaikan pakai model pembelajaran yang Sole maupun yang Flip Classroom. Materinya disesuaikan kompetensi Bapak dan Ibu. Ya. Terus ada lagi Pak yang saya tanyakan Pak. Saya kan seni budaya Pak. Saya seni budaya. Misalnya saya akan menggunakan model pembelajaran yang Sole ya Pak ya. Kemudian saya tampilkan dulu video, kemudian siswa-siswanya itu berdiskusi. Itu bisa nggak Pak? Silahkan, nggak masalah. Yang penting nanti mekanisme pelaksanaannya kita serahkan Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal nanti kita lihat sudah belum masuk memakai model yang kita sampaikan kemarin, yang salah satu kemarin. Nah, untuk tekniknya kan sintaknya kan kemarin sudah kita sampaikan. Kalau yang Sole seperti ini, kalau yang Flip Classroom seperti ini. Nah, tinggal nanti Bapak dan Ibu kan berbeda-beda ini pendekatannya seperti apa. Nah, silakan kan disesuaikan mapelnya. Nah, kalau mapel seni budaya seperti apa, kalau yang matematika seperti apa, yang IPA seperti apa. Nah, silakan itu dikomunikasikan sendiri, kemudian bisa nanti share atau saling berbagi dengan kelompoknya masing-masing. Itu saja Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja untuk pertemuan pagi ini. Kalau dirasa cukup, nanti setelah ini kita pembimbingannya pakai LMS ataupun nanti jika masih bingung lewat WA grup nggak apa-apa. Sementara tapi saya tetap cek di LMS-nya. Dan sekali lagi saya tekankan di forum diskusi diisi Bapak dan Ibu tetap diisi sebagai bentuk keaktifannya untuk penilaian sikap ya. Nah, nilai keterampilannya nanti kita ambil dari pengumpulan tugas yang ada di sebagai tugas akhirnya. Karena kita tidak ada tugas akhir dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk seperti pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi lebih kepada hasil tugas praktek saja. Maaf Pak, satu lagi Pak. Iya.
pengisian di LMS ya, untuk misalnya di forum diskusi, itu waktunya kapan Pak? Ditentukan atau hanya menulis seperti waktu kita? Oke, ya terima kasih. Kita memang sementara ini tidak kita setting, kita restrict waktunya enggak, itu silakan Bapak dan Ibu, yang penting karena apa? Saya pinginnya aktivitasnya tidak di WA Group, tapi aktivitasnya di LMS. Cuman kan ini kita 40 JB kan panjang. Nah, karena ini masih pengenalan, Bapak dan Ibu kan masih ada yang baru, kita bebaskan mau isi kapan saja, yang penting tetap ada hasil diskusinya di situ. Mau diisi sekarang, mau besok, nggak apa-apa sebelum diklat berakhir. Jadi tolong tetap diisi sebagai istilahnya Bapak dan Ibu bisa meninggalkan jejaknya di situ. Ya, jejak dalam bentuk tulisan. Jadi begitu, nah, mau diisi kapanpun itu memang kita sepakati kemarin tidak usah ditentukan. Yang penting sebelum diklat ini berakhir. Oke, berarti sekarang bisa langsung kita diskusi, memberi pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada teman lain yang menanggapi, begitu Pak? Nah, begitu. Nah, nanti kita lihat aktivitasnya di situ sampai sebelum diklat ini berakhir. Nah, itu sebagai penilaian sikap Bapak dan Ibu. Karena kan kita tidak pernah bertemu secara langsung. Nah, diambilkan dari keaktifan Bapak dan Ibu dalam forum diskusi. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ada yang lain? Ya, jangan lupa absensi ya, nanti jangan lupa absensi. Setelah ini Bapak dan Ibu akan mandiri ya, kegiatan asinkronus. Jadi paling nanti akan dikejar-kejar absensi tiap hari oleh panitia. Itu yang jangan lupa untuk diisi ya. Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dirasa cukup, informasinya sudah banyak. Ini sudah direkam sama Pak Dani, nanti saya tinggal cek di Pak Dani. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Mas Wahyu kalau tidak ada pertanyaan lagi. Monggo. Terima kasih Mas Urip atas materinya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Atau sebelum kita akhiri, Mas Urip itu, Mas Tun itu, Mas Urip ada, kalau ada tutorialnya mungkin bisa lebih menolong Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang masih bingung barangkali. Oh, oke, informasi saja. Waktunya belum saya buatkan tutorialnya. Nah, kalau pengen Bapak dan bisa buka YouTube, banyak tutorialnya. Kebetulan belum saya buatkan. Di YouTube itu silakan buka cara merekam layar lewat Fastun. Itu banyak sekali tutorialnya. Tinggal Bapak dan udah malah pinter-pinter yang di YouTube itu. Nah, itu bisa dilihat di situ. Oke, terima kasih Mas Urip. Lebih memahami, ya. Iya Bapak Ibu, jadi kalau masih bingung nanti tutorialnya bisa klik di YouTube, di sana banyak tutorial. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas, nanti bisa langsung praktek. Untuk sesi pagi hari ini kita akhiri bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan tugas Bapak Ibu semuanya lancar, tidak ada halangan apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Urip, terima kasih. Ya, terima kasih. Habis ini kita kegiatannya asinkronus ya, di LMS semua ya Bapak Ibu. Jadi besok kalaupun ada mau sesi tatap muka virtualnya, tidak wajib, hanya kita untuk pembimbingan saja. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan melanjutkan aktivitasnya yang lain. Yang ya. Terima kasih banyak, Urip. Ya, sama-sama Bu. Dan semuanya.